Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan Bapak-bapak yang barusan datang boleh bergeser ke selatan. Arahannya panitia, silakan diikuti. Ibu-ibu mohon bersabar, antri masuknya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pak Tolik, masih ada tempat? Sudah penuh? Sudah penuh. Si antri. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mas Hamid. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kan. Sini sambung aja. Oh, satu lagi. Oh, enggak sih. Masih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Silakan yang barusan datang bisa nyambut. Dua motor ini bisa digeser nggak? Satu Iksan. Ini masuk Ais. Ini dua motor ini lah, geser deh. Dimajukan deh, buat Aisyah. Oke, tak tolong. Oke. Oke. Bentar. Oh, di Kondista. Bentar. Terus sebentar, mohon bersabar ini. Oke.
لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan yang tulisan datang segera bisa bergabung. Ya. Yang soft depan ya bisa agak maju ya di belakangnya ini. Jadi nanti sajadahnya bisa kaki majukan ya. Untuk bapak-bapak yang punya sajadah, mohon keridoannya bikin satu saf. Oke, tidak apa-apa kotor sekali pada nanti habis sholat dicuci lagi. Oke, yang punya sajadah, yang pokoknya yang buat sajadah, bikin satu saf lagi di sini. Monggo, karena masih banyak supaya saudara kita bisa ikut sholat. Oke, dipastikan. Ustadz Barudin. Pokoknya sudah sebatas ini tadi. Ustadz Barudin. Halo. Mangga, yang punya sajadah minta keridoannya panjenengan untuk maju buat soft di depan. Merapat ya, merapat. Yang sajadah di depannya lebih dimajukan lagi, monggo. Nah. Dan di sini nanti bisa bikin lagi, monggo bapak-bapak yang sekiranya bisa maju lagi dipepet mawon, diluruskan softnya sini. Ya, berarti anak kecil yang di situ. Ya. Monggo, yang punya sajadah tetap bikin barisan, berarti yang di bawah pohon ini anak kecil. Ya, pastikan anak kecil pas di bawah pohon. Monggo, ayo. Karena masih banyak yang belum bagian tempat. Oke, tidak apa-apa, sajadahnya kotor tidak apa-apa. Oke, nanti sampai rumah dicuci, wah insya Allah barokah. Ya. Monggo. Oke, terus maju lagi, maju. Monggo, yang sini juga ngikuti, yang sebelah utara mengikuti buat barisan sejajar dengan soft pertama. Monggo, yang bawa sajadah langsung di depan sini. Sandal panjenengan yang di depan digeser lagi. Yang merasa sandalnya di depan, ayo merapikan. Monggo Pak, di sini. Yang baru datang monggo di depan. Yang bawa sajadah, ayo sini. Oke.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وجعل التقوى زادا لمن أراد النجاة والهدى. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المقصرين ونستعينه استعانة المضطرين ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الذي جعل شهر رمضان ميدانا لتزكية نفوس المسلمين وتطهير قلوبهم وتقوية إيمانهم وطاعتهم، وجعل يوم الفطر يوم الجائزة للصائمين والقائمين.
ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين أرسل الله رحمة للعالمين وهاديا للحائرين وإماما للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المقربين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي زاد القلوب ونور القلوب ومفتاح الخيرات وسبب البركات. وقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang utama, serta kepada siapa saja dari umatnya yang tetap setia menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan paripurna. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hari ini adalah hari yang penuh dengan cahaya kemenangan. Tentu bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman, hari ini langit dipenuhi dengan takbir, bumi dipenuhi dengan rasa syukur, dan hati dipenuhi dengan harapan. Ramadan baru saja selesai, Ramadan baru saja berlalu. Seperti tamu agung yang lama dirindu, ia meninggalkan jejak yang haru dan syahdu. Ia datang membawa aneka pahala, lalu pergi meninggalkan pesan takwa. Demikianlah sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah, Ramadan adalah madrasah dasar bagi pembentuk ketakwaan kita. Takwa tentunya memiliki sejumlah tanda, dan para ulama telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat dan ciri-ciri takwa. Di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu lil yawmir rahim." Kata beliau, takwa itu adalah takut kepada Tuhan yang Maha Agung, wal 'amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Quran, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, wal istidadu li yaumir rahim, dan dia mempersiapkan amal-amal soleh untuk menghadapi hari saat dia dikembalikan
Kaum muslimin jamaah sidang sholat Id rahimakumullah. Dengan demikian, takwa bukan hanya sekedar rasa takut. Takwa adalah sebuah cara hidup. Takwa adalah ketika hati kita senantiasa tunduk dan jiwa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah saat kita lebih khawatir akan berbuat dosa daripada takut miskin ataupun kehilangan dunia. Lebih dari itu, takwa adalah ketika kita hidup diatur hanya dengan Al-Quran yang mulia, bukan oleh hawa nafsu manusia. Al-Quran ini, kaum muslimin rahimahullah, tentu wajib kita amalkan secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yurja'una ila shaddil 'adzab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian akan mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Tidak ada balasan bagi siapa saja yang berlaku demikian kecuali kehinaan dalam kehidupan di dunia. Sementara di akhirat dia dilemparkan ke dalam azab yang sangat menyiksa. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, maka tidak layak kita hanya mengamalkan kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Lalu kemudian kita mencampakkan kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam berbagai perkara yang lainnya, seperti dalam persoalan politik, pemerintahan, dalam persoalan ekonomi, pendidikan, sosial, dan hukum pidana. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Kata Allah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Takwa sejati pasti melahirkan kepedulian. Orang yang bertakwa tidak mungkin dia hidup tenang ketika saudaranya kelaparan. Orang bertakwa tidak mungkin akan hidup merasa nyaman ketika saudaranya kesusahan dan mengalami penderitaan. Orang yang bertakwa tidak mungkin diam ketika menyaksikan berbagai macam kezaliman terjadi di muka bumi ini. Hal inilah yang tersirat dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan juga menuju surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi lapang dan sempit, yang bisa menahan amarah,
dan mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa takwa selalu melahirkan kepedulian yang otentik, bukan malah memunculkan sikap individualistik, apalagi egoistik. Takwa harus menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang dan sikap empati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Idza istadana minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin di dalam hal cinta, dalam hal kasih sayang mereka, dan juga empati mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga, akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Wala an amsiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr." Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani, bersabda, "Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya." Kata Allah, kata Rasulullah, "Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr." Itu lebih aku cintai daripada beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan lamanya. Bayangkan hadirin rahimakumullah, iktikaf di Masjid Nabawi adalah ibadah yang mulia. Satu rakaat salat di dalamnya setara dengan 1000 rakaat salat di masjid-masjid lainnya. Namun demikian, membantu saudara-saudara dalam memenuhi kebutuhan mereka itu adalah jauh lebih utama dan jauh lebih besar nilainya. Karena itu hadirin rahimakumullah, sudah seharusnya orang-orang yang berpuasa bukan hanya menyibukkan diri dalam tadarus Al-Quran, qiyamul lail atau berzikir, tetapi juga dia meringankan beban sesama kaum muslimin. Apalagi saat ini hadirin rahimakumullah, di Sumatera misalnya, saudara-saudara kita yang sudah lebih dari 3 bulan lalu tinggal di tenda-tenda yang darurat akibat rumah-rumah mereka hancur terkena bencana, hingga saat ini masih sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bukankah hadirin rahimakumullah, membahagiakan sesama juga bagian menjadi jalan takwa menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Idul Fitri juga harusnya menjadi hari perenungan, hari saat kita seharusnya bertanya dengan nada cemas, mengapa umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini masih banyak yang mereka yang tertindas? Mengapa saudara-saudara kita di Gaza terus dibombardir dan terus mengalami kekerasan? Mengapa darah kaum muslim terus tertumpah di Myanmar, di Xinjiang, di Kashmir hingga Sudan? Mengapa jadikan mereka seolah tidak mampu mengguncang dunia dan saudara seiman? Bahkan di dalam negeri, mengapa duka saudara-saudara kita di Sumatera dan sejumlah wilayah lain akibat bencana belum bisa kita hapuskan? Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, jawabannya adalah karena umat Islam saat ini tercerai-berai, terpisah-pisah oleh batas-batas imajiner yang sengaja dibuat oleh bangsa-bangsa kafir penjajah. Kita sudah menjadi bangsa-bangsa, menjadi nation state dengan nasionalisme yang sempit. Akibatnya hadirin rahimakumullah, ketika ada satu
negeri kaum muslim diserang, maka negeri muslim yang lain tidak mampu membela sebagai suatu kekuatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Persaudaraan dalam Islam tentu bukan hanya sekedar di kata-kata. Ia adalah ikatan akidah yang melampaui ras, melampaui bangsa dan batas negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya, mengapa kondisi umat yang terpecah-pecah ini terus terjadi, sehingga terus diporak-porandakan di berbagai belahan dunia? Apakah karena jumlah umat Islam sedikit dan tidak berarti? Tidak sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita akan keadaan seperti ini jauh sebelumnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir saja bangsa itu mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang lapar dia berebut hidangan. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Amin qillatin bina ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami sedikit wahai Rasulullah ketika itu? Rasulullah mengatakan, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian itu saat itu berjumlah banyak. Tetapi gusaun ka gusa'i sail. Tapi jumlah kalian yang banyak itu seperti buah yang ada di laut, seperti buih yang ada di lautan. Banyak tadi dia memiliki kekuatan. Rasulullah SAW lalu menjelaskan akar penyebab ketidakberdayaan kaum muslimin ini. Itulah yang disebut sebagai penyakit al-wahmi yang telah lama menjangkiti umat ini. Al-wahnu memiliki arti hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut akan mati. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah, ketika cinta dunia itu merasuk ke dalam jiwa manusia, maka dia akan mudah tunduk pada manusia yang lainnya. Ketika dunia masuk ke dalam hati sanubari kita, sebagian kaum muslimin begitu mudah bersekutu dengan Amerika dan Zionis Israel. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita sejak dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagian pemimpin kalian dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Karena itu, kaum muslimin tidak selayaknya menggantungkan harapan kepada lembaga-lembaga kafir internasional serta kekuatan kapitalisme global, termasuk kepada lembaga-lembaga ideal seperti Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian, yang jelas-jelas tidak akan berlaku adil. Apalagi BOP ini dipimpin oleh Donald Trump, seorang penjahat internasional. Kaum muslimin rahimahullah, itulah Amerika sebagai pengusung utama dari ideologi kapitalisme global. Sejak tahun 1798 hingga tahun 2022, Amerika Serikat telah melakukan 469 kali intervensi militer ke berbagai negara secara brutal, baik dengan atau tanpa legitimasi internasional, seperti menduduki dan menjajah Afghanistan, menciptakan kekacauan di Libya, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah dan lain sebagainya, serta menyerang dan menduduki Irak dengan tudingan palsu, yaitu memiliki senjata pemusnah massal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Karena itu, Idul Fitri sesungguhnya harus menjadi hari kesadaran bagi kita. Hari saat kita memahami bahwa umat Islam ini pernah memimpin dunia dengan penuh keadilan. Hari manakala kita mengerti bahwa umat ini pernah menjadi pelindung bagi bangsa-bangsa yang tertindas.
dan menjadi korban kezaliman. Dahulu kaum muslimin rahimahumullah, saat umat Islam sedunia memiliki kepemimpinan global yang menyatukan, mereka menjadi umat yang disegani dan berhitungan. Tidak mudah bagi musuh-musuh mereka untuk melecehkan dan menistakan. Sebabnya kaum muslimin selama berabad-abad lamanya mereka berada dalam naungan dan perlindungan khilafah Islam. Namun saat ketika khilafah masih berjaya, ia sanggup mengerahkan ribuan tentaranya hanya untuk membela kehormatan seorang muslimah. Dan itu terjadi di era Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Saat Khalifah masih berdiri, kaum muslim begitu disegani dan ditakuti, bahkan oleh kerajaan Romawi. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid misalnya, sang Khalifah dikenal sebagai penguasa kaum muslimin yang sangat tegas dan berwibawa. Ketika Kaisar Romawi Timur, yaitu Bizantium, saat itu Nikeporos yang pertama mengirim surat bernada meremehkan dan menolak membayar jizyah atau upeti, maka Khalifah Harun al-Rasyid ketika itu segera membalas surat itu dengan bernada keras dan penuh ancaman. Isi surat tersebut adalah dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikeporos anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu. Jawabannya adalah apa yang kau akan segera lihat, bukan apa yang sekedar engkau dengar. Hadirin rahimahullah, segera setelah itu maka Khalifah mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerang Romawi, dan pada akhirnya Romawi pun kalah dan kembali tunduk kepada kekuasaan Khalifah. Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhul Baghdad, dan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kaum muslimin rahimahullah, bahkan hanya pada era pula kaum muslimin pernah dengan gaya menghadapi Amerika. Pada abad ke-18 Amerika pernah terpaksa membayar upeti atau jizyah kepada Khilafah Utsmaniyah agar kapal-kapal mereka bisa melintas dengan aman di Afrika Utara yang sekarang adalah wilayah Aljazair, Tripoli dan Tunisia. Amerika mengakui hal itu secara resmi di dalam perjanjian internasional. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua kegemerlangan khilafah ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Fakta-fakta ini membuktikan satu keniscayaan bahwa khilafah bukan sekedar simbol. Ia adalah institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarahnya, khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum muslimin. Pentingnya khilafah ini sebagai pelindung dan pemersatu umat. Hal ini telah diingatkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yutaqabil." Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai atau pelindung. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Mengenai maknanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ay kasitri li'annahu yamna'u aduwa min adal muslimin wa yahmi bawdatal Islam." Kata beliau, yang dimaksud dengan innamal imamu junnatun adalah imam itu seperti asitri, seperti pelindung, seperti perisai. Sebabnya ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum muslim serta melindungi kemuliaan Islam. Hadirin rahimahullah, hadis ini menggambarkan begitu pentingnya kepemimpinan Islam, betapa urgennya khalifah sebagai perisai dan tameng untuk menjaga kaum muslimin sekaligus sebagai pemersatu seluruh kekuatan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, selain kebutuhan kita,
khilafah adalah tuntutan dan kewajiban umat Islam sedunia. Rasulullah SAW telah dengan jelas bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun, mata mitatan jahiliyah." Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada seorang khalifah, maka ia mati seperti matinya seorang jahiliyah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaiat seorang khalifah atau mewujudkan khilafah bukan sekedar hanya pilihan. Ia adalah kewajiban syar'i yang sangat besar bagi umat Islam. Inilah yang ditegaskan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Hal ini karena sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Haytami di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Muhriqah juz 1 halaman 25, beliau mengatakan anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'in ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zaman an-nubuwah wajibun bal ja'aluhu ahammul wajibat haitsu ishtaghallu bihi an dahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sungguh para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, seluruhnya telah berijma' bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah masa kenabian itu berakhir adalah sebuah kewajiban. Bahkan mereka menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban yang paling urgent. Buktinya mereka mendahulukan memilih dan mengangkat khalifah seraya menunda sementara pemakaman Rasulullah SAW. Di antara fungsi khilafah yang paling menonjol, yang itu tidak mungkin diperankan oleh para penguasa sekuler dalam sistem demokrasi saat ini adalah sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Mahmud Al-Khalidi dalam kitab Al-Qawaidul Linidhamil Hukmi fil Islam halaman 226 beliau mengatakan al-khilafatu hiya ri'asatun 'ammatun lil muslimina jami'an fil 'alam liqamat ahkami syar'i wa hamli da'wah al-islamiyyah ila al-'alam. Kata beliau, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi muslim sedunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhasil, marilah kita menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum bagi kita untuk memperbaiki diri, menjadikan kita lebih peduli serta mempererat persatuan dan persaudaraan Islam yang hakiki. Marilah kita berjuang agar kehidupan umat Islam, umat ini kembali diatur dengan syariat Allah di semua lini, di bawah naungan sistem pemerintahan Islam sejati. Itulah khilafah Islam yang berjalan di atas manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehadirannya benar-benar dinanti dan dirindu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummah bi syari'atil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihi al-karimah wa 'azzaha bil khilafati ar-rashidah ala minhaj an-nubuwwah. Asyhadu an la ilaha illallah الذي عز بالإسلام نصرته ورفع الحق بشريعته وكشف زيف الباطل بنور هدايته واشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى حامل الرسالة ولواء الهدى وقائد مسيرة الأمة في الدين والحياة الدنيا
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ma damat as-samawati wal ardu wa ma bainahuma. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Namun kemenangan sejati bukan hanya karena kita telah menyelesaikan puasa Ramadan. Kemenangan sejati adalah saat kita semua kembali kepada ajaran Islam. Saat Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga diamalkan, diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Saat sunnah Rasulullah SAW bukan hanya dijadikan sebagai bahan kajian, tetapi juga dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Juga saat persatuan dan persaudaraan Islam bukan hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar mewujud dalam kenyataan. Untuk itu, kaum muslimin rahmatullah, pada khutbah yang terakhir ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah dan memohon dengan penuh pengharapan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin ma'afina wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'id dunya wad din. Allahumma izzil islam muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ikhwana al mustad'afina fi Filistin wa fi Sudan wa fi sa'ir bilad al muslimin wa fi kulli ardin yudlalu fiha al muslimin. Allahumma wahhid sufuf al muslimin wajma' kalimatahum warfa' al-dhulma anhum wahfad dima'ahum wansurhum ala man 'adahum. Allahumma aqim lana khilafatan rashidatan ala minhaj al-nubuwah allati tudabbitu syari'ata ka'uthma ka'afatan wa tajma'u biha shamla al-muslimin wa tahmil biha dima'ahum wa 'aradahum wa tahmil risalat al-islam bid-da'wati wal jihad ila al-'alam. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya bisa memberikan jalan untuk keluarnya jamaah ibu-ibu supaya tidak berdesak-desakan.